Ian, kembali lagi di Amazing Podcast, Amazing Inspiration. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini nih teman-teman di rumah? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku udah bawa bintang tamu yang spesial banget, benar-benar spesial hari ini, dan gak jauh-jauh karena masih dalam lingkup Ian. Aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa di Ian ini banyak banget guru-guru, banyak ustadz-ustazah yang sangat menginspiratif nih. Salah satunya adalah ada Ustadz Yuda Kurniawan. Masya Allah. Oke, Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Khair ya. Oke, Ustadz, aku dengar-dengar nih Ustadz ini adalah salah satu guru yang inspiratif banget ya Ustadz ya. Boleh aku tanya-tanya? Boleh aku tanya-tanya Ustadz ya? Silakan, Biar kita santai ya. Siap. Aku mau tanya dulu nih, Ustadz udah lama di Ian? Di Ian baru 1,5 tahun lah kira-kira. Oh, berarti baru belum lama ya. Terus Ustadz di Ian ini sebagai guru atau sebagai manajemen kah atau apa Ustadz? Ada banyak ini ya, banyak apa namanya? Ada banyak amanah gitu. Oh, Salah satunya di manajemen. Terus yang kedua saya juga membantu di tutor untuk anak SD dan SMP. Oke. Jadi Ustadz baru gabung di Ian belum lama berarti ya? Iya. Oh, berarti baru tahun berapa berarti satu? Ya 1,5 tahun lah kira-kira. 2023. 2023 ya, oke. 2023. Ini sudah menjadi pembicaraan hot Ian bahwa Ustadz ini suka banget sama alam. Wah, Betul, Ustadz? iya. Alhamdulillah. Betul. Suka sama alam ya, Ustadz. Itu suka sama alam memang udah dari kecil. Kalau dari kecil iya, saya biasa explore alam ya. Oh, dari kecil berarti. Betul. Emang Ustadz sendiri atau keturunan dari orang tua? Kayaknya saya ini deh spesial termasuk ya. Spesial. Artinya gini, dari kecil tuh nggak suka diem gitu, suka jelajah, naik sepeda. Karena saya termasuk yang bisa naik sepeda di usia muda. Naik sepeda loh, usia 3 tahun, 4 tahun saya udah bisa naik sepeda. Oh iya. Iya. Waduh, keren banget. Jadi suka jalan sebenarnya dari dulu gitu. Jadi nggak suka di rumah. Nggak suka di rumah, jadi suka pergi jauh-jauh sama teman-teman atau kan sendiri gitu ke kuburan Cina, nyebrang sungai dan lain sebagainya. Oh, sendiri juga Ustadz berani? Iya, dari dulu kan kecil. tahu lingkungan kita ya. Jadi iya, kita tahu. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Iya, betul. Kalau zaman sekarang ngeri, ada diculik lah. Kalau dulu mah kita pergi nanti tetangga yang ngasih tahu, itu anaknya Pak Barudin tuh di sana tuh. Gitu, iya. Jadi kita aman-aman aja. Banyak yang ngeliatin juga. Banyak yang ngeliatin. Iya, jadi gitu. sampai sekarang Ustadz masih suka sama alam. Insya Allah. Terus insya Allah. Ustadz pertama kali mau punya rasa keingin-tahuan tentang alam luas itu di usia berapa? Kan dulu pas masih kecil kan baru pendek-pendeknya aja kan, maksudnya jalan-jalan gitu. Karena gini, saya sejak SMP itu saya bersekolah di tempat yang jauh. Jauh. Jadi gini, waktu SD saya berada di daerah Pulau Gadung, Jakarta waktu itu. Nah, kemudian awal SMP itu Bapak pindah dapat perumahan kalau nggak salah di sekitar Depok. Nah, pada waktu saya lulus SD, saya nggak sempat pindah tuh ke Depok. Jadi saya sekolahnya tetap di Jakarta. Jadi saya sudah berangkat dari rumah itu jam 5 pagi. Jadi setelah sholat subuh tuh saya berangkat. Sendiri. Oh, nggak dianterin. Naik umum. Sendiri naik umum. SMP ya, SMP kelas 1. Jadi pulang ntar sore. Kenapa sore? Karena saya les dulu. Kadang-kadang ikut karate, kadang-kadang ikut bahasa Inggris, kurs bahasa Inggris gitu. Dan beberapa kursus yang lain gitu. Oh, jadi saya berangkat pagi, pulang udah malam tuh, jam 7 malam. Tiap hari. Tiap hari. Berarti ribet banget ya, Sa? Pada waktu itu nggak kerasa ribet sih, tapi lebih kita buat enjoy lah gitu. Jadi semuanya dibuat enjoy. Kalau semuanya dibuat susah, jadi sulit kan? Oh iya, betul. Jadi kita buat santai aja, nyaman gitu kan. Tapi nggak ada barengan dari sekolah untuk pulang naik kendaraan ternyata umum? Dulu di Depok itu kan lokasi saya bukan di Depok Tengah ya, tapi lebih ke pinggiran. Orang nyebutnya Depok pinggiran. Itu di daerah Jalan Raya Bogor. Jadi anak-anak yang seumuran saya itu kebanyakan sekolahnya di Jakarta.
Jadi saya kenal dengan banyak anak yang sekolah tempat lain karena jalan satu perjalanan nih ke Jakarta. Kalau dulu namanya bukan Kampung Rambutan tapi Cililitan. Cililitan. Sekarang udah ganti nama. Sekarang pindah lokasi terminalnya di Kampung Rambutan. Bukan ngalamin kan? Kalau dulu itu di Cilitan. Gitu. Nah, jadi pengalaman itu melekat banget. Jadi kita berangkat pagi nih jam 5, nanti sampai ke Cilitan tuh masih pagi kan, kadang-kadang masih ngantuk tuh. Terus saya arah ke Tanjung Priuk, kan sekolah di Tanjung Priuk, bukan Tanjung Priuk, lewat ke Tanjung Priuk. Nah di pertengahan jalan pernah beberapa kali saya ketiduran, sampai akhirnya saya sampai ke Tanjung Priuk gitu. Nanti pulang udah lewat, ya kalau masih pengen ke sekolah saya ke sekolah, kalau takutnya nggak diterima di sekolah ya. gara-gara pintu udah tutup kan, saya pulang lagi deh ke rumah. Itu sering kayak gitu? Nggak sering-sering sih, paling ya satu semester bisa 2 atau 3 kali aja sih. Gitu. Tapi kayak merasa ngantuk mulu gak sih di sekolah? Gara-gara kan Ustadz kan di sekolah pulang berangkat pagi banget nih, terus di sekolah kan otomatis ngantuk nih, Ustadz bisa fokus gitu. Manusiawi sih kalau namanya ngantuk ya, karena emang kalau udah capek kita pasti ngantuk gitu. Tapi tetap bisa mencoba untuk fokus sama pembelajaran gitu. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah kita kebetulan di sekolah itu kita punya teman-teman yang keren-keren lah gitu ya. Saya kan termasuk tim voli di sekolah tuh. Jadi kalau zaman dulu nih sekolah lagi nggak ada jam pelajaran, kita ngadu poli sama kelas sebelah. Jadi nggak bikin ngantuk juga ya. Jadi kita ngadu ke poli, ntar kalau menang ntar dapat makanan banyak, dibagi-bagi di kelas. Ya, gitu. Yang ngelola itu biasanya anak-anak perempuan, yang laki-lakinya itu yang main. Yang perempuan yang ngelola duitnya, mau beliin makanan, mau beliin minuman, terserah lah gitu. Nah kebanyakan kita selalu menang. Jadi kalau menang wah seneng gitu. Jadi pengen hura-hura ada. Iya, begitu. Terus Ustadz pas SMP ini udah ada keinginan untuk trekking atau untuk naik gunung nggak gitu? Kalau dulu kan sering jalan-jalan ya yang deket-deket aja ya, nggak jauh-jauh, misalnya ya ke Ancol, ke Taman Mini gitu. Kalau dulu belum ada Dufan. Terus ya apalah ya explore yang deket-deket nggak jauh. Yang deket-deket. Lalu yang udah jauh dan udah memberanikan dirinya di? Saya SMA. Di SMA udah mulai. Udah jauh tuh explore, nggak bilang-bilang orang tua, tiba-tiba nggak pulang. Oh gitu. Kalau dulu kan belum ada handphone, jadi tuh tiba-tiba orang tuanya saya nanya, ini anak kemana nih nggak pulang-pulang gitu. Lalu saya pergi sama teman-teman kemana gitu, ke Tegal, ke Guci kemana gitu kan. Ntar pulang-pulang 2 hari 3 hari kemudian. Terus orang tua kemana? Enggak, tadi main ke sini gitu. Tapi berhari-hari mainnya. Berhari-hari. Jadi zaman dulu tuh karena nggak ada handphone, jadi orang tua nggak tahu ya, mungkin pasti khawatir ya. Bingung juga tapi kan tapi karena nggak ada handphone gitu. Ya udah mau gimana lagi. Iya. Gitu. Berharap ya semoga ntar pulang ya anak ya gitu ya. Tapi dulu sih nggak se-worried sekarang ya. Kalau sekarang kan ngeri ada penculikan, ngeri apalah segala macam ya. Kalau dulu kayaknya fine-fine aja gitu. Orang mau jalan, mau kemana kayaknya aman. Nggak aman. Jadi nggak usah takut gitu. Walaupun kita paling kesasar ada yang nganterin kayak gitu biasa gitu. Biasa ya. Tapi kalau sekarang memang suasananya udah beda. Tapi Ustadz, untuk orang tua Ustadz sendiri mendukung untuk Ustadz eksplor keluar di usia muda Ustadz pas masih SMA? Sebenarnya mereka nggak punya pilihan karena saya tipenya tipe kabur-kaburan. Kabur-kaburan. Jadi kalau misalnya orang tua misalnya kan udah izin nih, tiba-tiba dia ngelarang nih, saya kabur tuh. Memang nakal-nakalnya saya gitu ya. Zaman dulu nakalnya kabur, bukan nakal yang narkoba gitu enggak gitu. Tapi nakalnya kabur, main sama teman-teman gitu kemana. Misalnya nonton layar tancap, tahu nggak layar tancap? Iya, masih ada nggak di sekarang tahun ini? Masih ada dekat rumah aku masih ada. Jadi kalau di sana kalau layar tancap tuh kalau ada hajatan atau kalau ada perayaan 17 Agustus, apalah yang nasional gitu kan. Nanti udah dia dulu zaman dulu tuh banyak lapangan-lapangan yang kita suka bisa macam-macam mainan, mau main bola, mau main apa namanya yang sembunyi-sembunyian gitu kan. Iya. Itu banyak dulu. Kalau sekarang kan udah susah nyari lapangan-lapangan luas. Nah, karena dulu masih banyak, maka banyak tuh orang yang nanggap pakai layar tancap. Jadi biasanya kalau sore nih saya udah kabur sama teman-teman tuh. Pernah suatu ketika nih ya, kita
kagak pulang, udah bilang sih ke orang tua, kita mau nonton layar tancap nih gitu. Nah udah nyampe di tempat, udah tuh kita buka gelar, kan malam nggak kelihatan ya, udah gelar-gelar tikar segala macam, tidur. Ketiduran sampai pagi sampai subuh. Pas Aduh. bangun-bangun kita di mana? Di bukit tempat sampah gitu. Ternyata di tempat sampah. Kok bisa sampai ke situ? Kan nggak tahu, jadi nggak kelihatan kan. Jadi akhirnya kita buka pakai tikar, gelar di situ sampai tidur, namanya juga anak-anak kan. Ya udah tidur, nggak taunya layarnya udah mati, udah tutup. Kitanya bangun-bangun udah kesiangan, bertiga atau berempat waktu itu. Terus akhirnya kita bangun di tempat sampah. Baru pulang deh gitu. Ya Tetap dulu kayak gitu. dicariin juga ya, pasti khawatir orang tua di rumah. Cariin sih, tapi nggak nemu mereka. Nggak tahu, ini posisinya di mana nggak tahu ya, Iya, Zat, ya. tapi alhamdulillah bandelnya cuma segitu-gitu aja lah, nggak yang macam-macam gitu. Terus pas udah kuliah, Sebelum kuliah SMA kali ya, SMA banyak main, terus yang kuliah ya naik gunung. udah pas lagi di kuliah itu emang baru dikit, apa ya, belum luas. Apa udah mulai luas? Udah, karena kan kita masuk organisasi kan. Nah, saya ada di organisasi kampus, terus kita ketemu dengan banyak orang, banyak dari fakultas, terus ada kegiatan kegiatan apa ya kayak kegiatan non akademik gitu ya, yang kita bisa masuk. Namanya misalnya ada pencinta alam, Lawalata kalau di IPB kan. Jadi saya pernah ikut di sana, walaupun saya nggak tuntas di Lawalata. Jadi saya pernah ikut itu, terus pernah juga naik gunung bareng sama teman-teman. Kita janjian kapan mau pergi, naik gunung seperti itu. Lebihnya sih banyak naik gunung. Naik gunung, itu udah kira-kira kalau dihitung-hitung sekarang udah banyak gunung yang Ya lumayan lah, Ya, tapi banyak. seringnya naik gunung yang sama-sama juga, misalnya gitu lah, Gunung gitu. Salak atau Gunung Gede Pangrango gitu, atau beberapa misalnya waktu saya ambil KKN nih di Banten, saya kan di Banten kan, nah itu saya sempat naik Gunung Pulau Sari namanya. Gunung Pulau Sari itu kayak gunung nggak terlalu tinggi ya, mungkin 1000 berapa meter lah gitu, tapi rame juga, terutama pada bulan-bulan Islam, misalnya bulan Safar di sana itu. Di puncak sana kan di gunung tuh ada kayak semacam makam ya, biasanya orang-orang Banten suka berziarah ke sana. Nah, kita suka ke sana. jadi Dan rame. banyak pengalaman mistik juga yang saya dapat gitu. Pokoknya seru dah. seru banget ya, Zat, ya. Seru. Ada gak sih Ustadz? Nih aku juga penasaran ya sama alam gitu, apalagi sama gunung. Aku kalau lihat-lihat di sosmed itu orang-orang misalnya naik gunung, terus mereka tuh ketemu yang aneh-aneh di jalanan gitu. Contohnya kayak entah itu hewan buas kah gitu. Oh, pernah. Saya waktu itu naik Gunung Papandayan. Jadi, saya kan kerjanya di Garut waktu itu ya. Udah kerja nih ceritanya. Oh, udah kerja. Kerjaan di Garut juga, tapi pada waktu itu sama pegawai-pegawai kerjaan kan pada masih muda-muda tuh, ceritanya belum pada nikah. Kita naik gunung yuk. Jadi hari Jumat siang udah pulang nih, karena emang Sabtu Ahadnya kan libur tuh. Jadi Jumat siang abis sholat Jumat persis di kaki Gunung Papandayan kita sholat Jumat, terus naik ke atas. Naik setelah lewat kawah-kawah itu, tiba-tiba dari atas tuh ada suara kresek-kresek gitu kan. Pas kita lihat taunya apa? Coba tebak. Apa? Babi. Babinya segede anak sapi, gede banget. Gede banget berarti. Iya, besar sekali. Nah, dia kaget, dia ngeliat kita kaget karena cuma nggak ada orang lain, cuma kita doang, cuma kita berempat kalau nggak salah. Kita hadepin babi, terus babinya ngeliat kita juga ke kita gitu. Jadi kita sama-sama bingung lihat-lihatan gitu kan, bingung kalau dia nyerang, kita nggak tahu mau lari kemana. Kalau ke kanan jurang, ke kiri tebing gitu kan. Jadi kita lihat gini, untungnya apa? Babinya langsung muter ke belakang, lari. Alhamdulillah, nggak keserang. Ya. Udah gede banget masalahnya. Gede banget. Dan kita udah takut lah, nggak tahu kayak apa gitu. Jadi pas naik lagi udah nggak ketemu. Udah nggak ketemu. Wah, kalau serem banget sih. Aku kalau kayak gitu kayaknya udah nggak mau lagi deh. Tapi itu jadi menantang buat kita. Nah, pengalaman dengan babi, saya pernah kejadian. Ini saya ngapa cerita yang ngomong sendiri jadinya. Nggak apa-apa. Dari tanya ngomong aja. Nggak apa-apa. Lebih enak yang kayak gini, relaxan. Jadi pada waktu itu saya dapat project namanya apa ya? Master Trainer di Papua. Masih lama nggak? Jadi saya di Papua, di Wamena namanya. Jadi kalau misalnya kita sempat terbang ke Papua, saya naik ke pesawat lagi tuh ke Wamena. Wamena itu namanya di Pegunungan Tengah. Dia posisinya ada di
di bawah Gunung Jayawijaya. Tahu nggak Gunung Jayawijaya? Enggak. Enggak. Di Nanti lihat dekat peta sini. ya. Lihat peta di Papua. Oh, di Papua. Lihat Papua. Nah, di Papua itu tempatnya indah gitu. Nah, pada waktu itu saya tinggal di rumah penduduk. Rumah penduduk biasa, rumah penduduk. Tapi ternyata ada kebiasaan bagus tuh dari mereka, suka kumpul-kumpul. Tahu nggak ngumpulnya mana? Di ruang mana? Kalau menurut Cecilia? Di ruang tamu. Ruang tamu ya. Ternyata orang Papua itu kalau ngumpul-ngumpul bukan di ruang tamu. Gimana? Di dapur. Di dapur. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena dingin, jadi dapur sambil masak tuh ya, sambil bakar-bakar apa namanya masak itu kan uap panasnya tuh ke kita kan. Oh, iya. Jadi lantainya itu alasnya itu pakai rumput rumput ditata, terus kita duduk di situ di atas rumput. Nah, sambil ngobrol-ngobrol tuh sama mama-mama di sana gitu, ngobrol tentang keadaan di sana bagaimana sehingga kita jadi nyaman kan, kita orang baru kan di situ. Nah, suatu ketika lagi ngobrol-ngobrol nih, tiba-tiba ada babi masuk. Ada 2 ekor babi masuk, gede banget. Terus, jadi saya ngerasa ini kayak peliharaan mereka, kayak kucing lah mereka datang kan. Saya langsung diem kan. Wah Allah, ini babi gede banget gitu kan. Terus mereka dielus-elus begitu kan. Di situ ada panci buat makan segala macam. Aduh, saya makan bareng babi nih gitu kan. Terus saya bilang sama mama di sana, Mama, saya Muslim, saya bilang gitu. Saya nggak boleh deket-deket sama babi, sama anjing juga nggak boleh saya gitu kan. Tahu nggak apa yang terjadi hebatnya orang Papua? Besoknya kandang babinya dipindah ke rumah tetangga. Jadi saya masih bisa duduk situ. Cuman yang saya pikirin itu tempat makannya kan mungkin dijilat-jilat sama babi kali ya. Iya. Aduh, ya udahlah Bismillah aja deh gitu. Tahu juga ya. Iya, itu kondisi kayak gitu. Jadi suasana yang nggak pernah kita duga, kita dapat pengalaman setelah kita melakukan perjalanan jauh. Iya, jadi itu ada pembelajaran juga, pengalaman yang menariknya itu banyak banget ya. Banyak itu. sekali. Nih juga aku dengar selain di dalam negeri, Ustadz mengeksplor alam ke luar negeri juga. Ya, itu kebetulan sih kayaknya. Udah. Jadi gini, kadang-kadang setiap satu kesempatan itu kalau kita ignore, jadi gini, ada kesempatan nih, terus kita bilang, enggak deh, yang ini enggak jadi deh. Kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi kalau ada satu kesempatan terus kita bilang, oh oke, gitu. Nanti akan kebuka tuh pintu-pintu kesempatan yang lain. Makanya ketika misalnya saya kesempatan waktu itu, kemana ya pertama? Oh, ke Malaysia waktu awal. Atau kita buat paspor terus datang ke Malaysia untuk keliling, bukan keliling sih sebenarnya tapi lebih belajar studi di beberapa universitas, kemudian kita lihat studi banding juga di beberapa sekolah gitu kan. Terus ada kesempatan untuk ke Singapura, ada kesempatan untuk ke Jepang, ada kesempatan ke Melbourne di Australia, ada kesempatan ke Turki, ke Abu Dhabi, dan banyak-banyak. Nah, kesempatan itu muncul ketika kita membuka diri gitu, dan insya Allah ada kesempatan berikutnya selama kita nggak merasa aduh ini minder lah misalnya, enggak ada uangnya, nggak ada, padahal sama saya juga nggak punya duit tapi kok bisa gitu, karena saya sambut kesempatan itu. Insya Allah, ditolak ya. Iya, insya Allah ketika kita sambut kesempatan itu pasti ada jalannya. Nah gitu ya. Jadi saat udah keluar negeri, di dalam negeri berarti udah lumayan luas dong saat ininya mengeksplor alamnya gitu. Ya masih banyak lah yang mimpi saya untuk pergi kemana-mana. Masih punya rasa penasaran juga. Iyalah, saya belum ke Express, saya belum ke India, saya belum ke Rusia, saya belum ke Amerika. Masih banyak nanti ya next time. Insya Allah, kalau ada rezekinya terus Allah ijabah, insya Allah jalan gitu. Oke, sesuai sama tema kita hari ini adalah inspirasi petualang sepanjang usia. Usia Ustadz udah yang memasuki. Malu nih kalau ngomong usia. Ustadz udah hebat banget. Ustadz usia Ustadz sekarang udah memasuki. Udah 50 lebih. Tuh, tapi Ustadz masih sehat, masih bisa. Alhamdulillah. Masih mau dirinya masih mau mengekspor keluar ya Ustadz ya. Karena mungkin sering gaul sama anak-anak seumuran ya kita yang ada di sini di pesantren, jadi kelihatannya jadi muda terus. Jiwanya begitu ya, jiwanya awet muda ya Ustadz ya. Tapi Ustadz gak punya pemikiran buat kayak udah tua males gitu, udah males gitu. Enggak. Karena gini, kalau kita berhenti dari sebuah aktivitas maka kita akan sakit.
Coba perhatikan ya, misalnya pensiunan atau pegawai yang sakit ketika mereka sudah mulai pensiun. Jadi pegawai-pegawai itu ketika dia pensiun itu akhirnya banyak yang sakit. Karena biasa dia bekerja, tiba-tiba dia berhenti bekerja. Biasa rutin melakukan apapun gitu, tiba-tiba dia nggak ngelakuin apa-apa. Itu yang menyebabkan sakit. Jadi jangan pernah berpikir, nanti kita mau istirahat aja, nggak bisa. Justru hidup itu tempatnya kita bekerja. Bekerja apa saja, bergerak lah. Intinya bergerak ya. Mau bekerja, mau bertualang, mau apa gitu. Selalu bergerak. Ya. Mencari sesuatu yang baru. Nah, itu membuat kita hidup. Jadi Ustadz, untuk Ustadz keluar negeri itu untuk Ustadz mengekspor alam gitu ya. Berarti bukan untuk semata-mata hanya untuk diri Ustadz. Ngerti gak? Kayak buat healing-healing aja. Tapi itu adalah suatu Ustadz buat mencari relasi, untuk Ustadz belajar gitu ya, nggak semata-mata buat liburan ke luar negeri gitu ya. Karena lebih gini loh kan, kita ingin bermanfaat buat banyak orang ya. Kayak kemarin nih, misalnya kita ke Sabah nih sama Alivia kan? Ya, sama salah satu santri santri kita gitu. Kita ke Sabah kan. Kalau emang tujuannya mau jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja. Tapi kalau cuma buat jalan-jalan, kayaknya kurang berarti gitu. Jadi mendingan ayo kita berbagi, kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, ada nilainya gitu. Jadi pengalamannya lebih lebih indah gitu. Walaupun mungkin dijalani dengan sulit ya. Misalnya kan berbagi kan nggak mudah kan. Kita harus paham orang tersebut, harus mau bersusah-susah gitu kan. Nggak ada masalah. Tapi selama kita mau berbagi, kita pasti akan dapat sesuatu. Kita nggak tahu sesuatunya apa gitu. Pasti ada. Pasti ada aja ya. Pasti ada. Nih aku mau ada info lagi terbaru ini. Kemarin tanggal sekarang berapa 30 ya? Berarti kemarin tanggal 29 Oktober 2024 Ustadz meraih juara di esai Hari Aksara. Iya, di Kota Depok. Betul. Itu tentang apa, Ustadz? Itu tentang ini ceritanya Hari Aksara untuk literasi ya. Kebetulan saya untuk kategori tutor reflektif. Saya tulis pengalaman saya di Sabah. Oh, berarti udah nerbitin buku. Alhamdulillah. Bukunya sudah terbit. Jadi saya ketika nulis itu alhamdulillah tuh. Jadi ada bukunya, kemudian kita presentasikan karena emang tahap pertama udah waktu nulis esai, tahap pertama lolos. Nah, di tahap 2 tuh. Tahap 2 terus kita lihat waktu saya presentasi tunjukin bukunya nih kita. Jadi mereka tahu bahwa saya nggak bohong nih, ada kegiatannya yaitu Project Camp. Project Camp mau fasilitasi anak-anak pekerja migran yang stateless itu tidak memiliki warga negara. Jadi anak-anak itu di sana kondisinya mereka tidak bisa bersekolah di pendidikan formal. Oh, kenapa, Ustaz? Ya karena nggak punya dokumen resmi. Nggak bisa diterima. Nggak bisa terima, wajar lah gitu. Nah, karena nggak punya dokumen resmi, akhirnya mereka nggak bisa bersekolah di sekolah formal. Nah, alhamdulillahnya di sana ada CLC. CLC itu Community Learning Center. Seperti PKBM di Indonesia lah gitu. Nah, CLC itulah yang memfasilitasi mereka bisa sekolah. Nah, saya dan satu siswa dari Ian memfasilitasi kegiatan itu di sana. Gitu. Belum lama ini, Sat? Belum lama ini. Bulan Juli lah kemarin. Tanggal 16 sampai tanggal 20 Juli. Berarti sana, Sat, membantu mereka untuk apa ya? Untuk melakukan kegiatan sebenarnya. Ada beberapa kegiatan kan, termasuk bagaimana kita berkolaborasi dengan LSM setempat, namanya Trust Hero. Jadi itu yang kita lakukan di sana sehingga anak-anak di sana dapat pengalaman, kami juga dapat pengalaman gitu. Kita ketemu nih sama LSM di sana kan seru gitu. Terus salah satu aku mau tahu juga. Kan banyak nih pengalaman Ustaz di Malaysia kemarin di Sabah kan. Ada satu gak yang paling membekas di pikiran Ustaz? Maksudnya yang menurut Ustaz kayak pengalaman itu benar-benar wah gitu Ustaz dari yang kegiatan lainnya gitu. Jadi pengalaman berharga gitu di Sabah kemarin. Iya. Sebenarnya bukan satu, banyak ya. Setiap kegiatan tuh buat saya tuh sangat berharga sebenarnya. Tapi kalau ditanya paling berharga, mungkin pada saat konser kali. Konser? Jadi mereka tuh ngadain konser tuh anak-anak. Konser tuh kayak tampilan gitu. Mereka
setiap CLC, jadi CLC setiap Community Learning Center gitu ya, ada dari Java, ada Matakana, itu nama-nama mereka gitu. Kita mungkin agak canggung dengernya. Iya. Nah, itu mereka melakukan konser di sana, menampilkan sesuatu gitu. Dan itu luar biasa. Jadi kita jadi tahu bahwa ternyata menjadi warga negara stateless yang tidak punya warga negara artinya, jadi anak-anak dari pekerja imigran yang tidak legal gitu, ternyata berat gitu. Mereka seperti dicampakkan oleh masyarakat di sana, nggak nyaman lah hidupnya gitu. Itu sempat mereka menyampaikan lewat puisi, lewat lagu gitu ya. Terus akhirnya di ujung, tau nggak di ujung? Kayak kemarin kita ada acara, mereka nari bareng, keliling aja sih sebenarnya, bukan keliling api unggun kayak kemarin kan. Mereka tuh ada kayak semacam kayak tradisi gitulah. Jadi sambil bersenang-senang gitu, sambil melihat bulan gitu, terus nari-nari gaya, kalau nggak salah itu lagu dari Filipina kalau nggak salah, karena kebanyakan kemarin ada siswa dari Filipina juga. Jadi migran itu bukan cuma Indonesia, tapi ada dari Filipina dan Vietnam sebenarnya. Tapi kemarin Filipina cukup banyak. Nah, bahkan serunya kemarin tuh ada anak Filipina yang nggak bisa bahasa Malaysia dan nggak bisa bahasa Indonesia. Tahu nggak dipakai bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita memfasilitasi dia pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Betul. Tapi seru. Jadi pengalamannya luar biasa. Hebat ya Satya. Alhamdulillah. Di sana berarti tuh mereka di sana itu dibatasi, tapi mereka tetap senang ya Satya, tetap bahagia. Mengukur diri lah gitu. Misalnya ketika dia harus ketemu dengan, dia berusaha untuk menghindar misalnya polisi gitu kan. Karena kalau ada polisi ketangkep kan. Jadi mereka juga harus mawas diri gitu. Jadi nggak bisa jalan-jalan gitu, nggak bisa gitu juga. Jadi tetap waspada. Dia selalu waspada. Kalau nggak waspada, mereka ditangkap. Kalau masuk tangkap, mereka masuk penjara. Kalau keluarnya, kalau kita nggak bisa bebasin mereka, mereka harus dideportasi. Nggak tahu kemana. Walaupun mereka masih di bawah usia. Iya, bisa dengan orang tuanya, bareng-bareng dengan orang tuanya seperti itu. Berarti Ustadz kesana pengalamannya luar biasa saat bikin Ustadz juga kayak bersyukur alhamdulillah gitu. Iya, pasti bersyukur. Jadi ketika kita mendapat pengalaman baru, ya kita pasti harus bersyukur gitu. Gitu. Karena jarang-jarang kan. Iya. Lagi. Hebat banget Ustadz, ini berarti udah banyak banget pengalamannya bahkan dari SD Ustadz udah punya pengalaman sampai sekarang, dan sekarang juga Ustadz belum kepikiran untuk diem di rumah aja gitu ya. Iya, kalau kita diem aja mati lagi dan sakit, kena diabetes, kena ginjal, yang mati deh kita. Iya. Mending keluar aja harus bergerak. Gitu. Jangan di rumah aja. Betul. Gitu. Oke teman-teman, Ustadz hebat banget. Aku sepanjang cerita ini aku kayak wow, Ustadz hebat kebanyakan banget. Saya ngomong ya. Saya Nggak kebanyakan apa-apa. Aku jadi tahu. Aku jadi ternyata Ustadz Yuda nih bener-bener hebat banget, Masya Allah teman-teman. Aku jadi terinspirasi pengen keluar juga, tapi aku belum berani. Mungkin suatu saat berani gitu. Tapi satu yang aku ambil dari Ustadz Yuda itu karya Ustadz menulis, karena aku suka menulis teman-teman. Jadi ya semoga aku bisa juga kayak Ustadz Yuda ya. Amin. Aku dengar juga Ustadz udah ngeluarin 2 buku kan. Udah. Di sini 2 buku. Ada lagi sebenarnya. Ustadz udah ngeluarin 50 buku. Wow, kaget aku teman-teman. Ini buku yang dari Ian. 2 buku dari Ian. Semuanya total ada 50 buku. Keren banget. Aku aja di rumah nganggur semua deh kayaknya. Judulnya udah banyak tapi nggak selesai. Ya karena menurut pribadi aku sendiri tuh musuh terbesar aku adalah mood aku sendiri. Betul. Nulis kayak aduh udah males banget gitu, tapi nggak tuh tidak 50 harus keren dilawan. banget. Harus dilawan ya Ustadz ya. Keren banget itu. Keren banget teman-teman. Pasti teman-teman di rumah harus salah sama Ustadz Yuda. Ustadz Yuda udah bisa keluar negeri, keliling Indonesia ya. Semoga di umur di usia Ustadz yang sudah nanjak ini Ustadz bisa keliling-keliling dunia lagi. Amin ya. Dan bisa diikuti oleh yang lain ya, yang muda-muda. Iya, ntar insya Allah aku ikut juga. Amin. Ustadz boleh Ustadz mungkin menyampaikan pesan-kesan untuk teman-teman di rumah gimana? Jangan berbahan mulu gitu Ustadz, kayak Ustadz gitu. Oh iya, betul banget. Jadi kalau kita bergerak, kita akan pasti dapat insight dari yang lain gitu. Jadi jangan pernah kita mager, cuman main HP gitu ya, tapi keluarlah. Karena dengan keluar kita akan ketemu orang. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi ketemu orang akan ketemu hal-hal yang baru gitu. Ketemu dengan hal baru. Jangan lupa
kita harus merasa tertantang sehingga kita pengalamannya selalu bertambah dan bertambah terus. Itu saja, jangan sampai jadi mager di rumah terus duduk-duduk aja ya, tapi yang pasti terus bergerak. Oke teman-teman, hebat banget Ustadz Yuda. Dari pesan-kesan itu juga adalah tamparan untuk diri aku sendiri ya. Oke teman-teman, kita ada dengar cerita Ustadz Yuda, sepanjang cerita ini yang bikin Masya Allah hebat banget Ustadz Yuda ya. Oke teman-teman di rumah, semoga cerita Ustadz Yuda ini bisa menginspirasi kalian semua, bisa menginspirasi kita para pemuda-pemuda, biar kita tuh nggak di rumah aja gitu teman-teman ya, biar kita keluar juga kayak Ustadz Yuda gitu ya Ustadz ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua ya Ustadz ya. Amin. Oke, aku tutup ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz udah mau diajak ngobrol panjang kayak gini. Jadi Panjangan ya. nggak apa-apa Ustadz. Ya next nanti berpart-part ya sama Ustadz ya. Masih banyak kayaknya pengalaman Ustadz ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz, kita ada tagline juga kan Ustadz ya? Ada tagline Ian. Oke. Boleh nanti aku pimpin, Ustadz, biasa ya Ustadz ya? Oke. Oke. Inspirasi anak negeri, amazing Amazing inspiration. inspiration.